Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Insyaallah anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Oke, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran kemuhammadiyahan. Oke, sebelum Ustadz mau menjelaskan pelajaran kemuhammadiyahan ini, Ustadz mau baca terlebih dahulu. Ustadz mohon kepada anak-anak semuanya untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Manfaat organisasi. Berorganisasi dapat melatih kamu berani tampil di depan umum. Jadi kita harus belajar berorganisasi karena organisasi itu dapat melatih diri kita untuk tampil di depan orang banyak atau orang umum. Dan belajar mengurus diri sendiri atau orang lain. Jadi organisasi ini belajar juga untuk mengurus diri sendiri dan juga mengurus orang lain. Dengan berorganisasi, kamu juga bisa menjalin silaturahmi dan memperbanyak teman. Dengan berorganisasi ini, kamu juga belajar bagaimana cara menjalin atau menyambung silaturahmi, mencari teman yang banyak atau mencari orang-orang yang banyak. Asik bukan? Siapa bilang cuma para politisi yang perlu berorganisasi? Kamu pun perlu belajar berorganisasi sejak di bangku sekolah. Jadi anak-anak juga harus belajar berorganisasi mulai di bangku sekolah juga. Mulai di bangku sekolah sekarang, bukan hanya para politis saja, tetapi anak-anak juga harus belajar mulai sejak di bangku sekolah. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari berorganisasi. Dari organisasi ini kamu juga banyak memperoleh dari belajar organisasi ini. Semakin aktif berorganisasi, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Jadi kamu banyak sering-sering belajar berorganisasi, maka kamu akan mendapatkan pengalaman yang luas dan pengalaman juga banyak. Tentu saja sebagai siswa kita tidak boleh melupakan tugas utama kita, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kewajiban kita sekarang, kewajiban anak-anak yaitu belajar yang sungguh-sungguh. Paham anak-anak ya? Jadi belajar yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kamu di bangku sekolah ini harus benar-benar untuk banyak untuk belajar, harus benar-benar untuk belajar berorganisasi. Kenapa? Karena di masa sekarang ini atau di waktu sekarang ini kamu harus benar-benar berlatih untuk berorganisasi. Kenapa? Karena suatu saat nanti kamu akan tampil di depan umum sudah terbiasa. Selanjutnya, menambah teman atau sahabat. Berorganisasi itu menambah teman atau sahabat. Menambah wawasan, melatih kerjasama. Melatih atau berlatih untuk bekerja sama. Menumbuhkan sikap mandiri dan dewasa dalam menghadapi masalah. Jadi untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap mandiri untuk kita menjadi orang yang dewasa menghadapi masalah. Pekerjaan menjadi lebih mudah, ringan dan hasilnya akan lebih baik. Jadi pekerjaan akan menjadi mudah dan ringan dan hasilnya akan lebih baik dan hasilnya juga akan lebih baik. Bisa menjadi sarana untuk mencapai kesuksesan. Jadi kita juga belajar untuk menjadi sarana kesuksesan berorganisasi ini. Bisa menjadi media untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Berorganisasi juga kita bisa menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Bisa menghemat daya dan waktu, juga kita juga bisa menghemat dana atau menghemat waktu. Organisasi sebagai cagar
sebagai cagar ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi organisasi ini adalah sebagai cagar ilmu pengetahuan. Jadi kita harus benar-benar belajar di organisasi ini, karena di organisasi ini kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan teknologi. Kita harus juga belajar dengan teknologi. Dengan terbiasa ikut aktif dalam organisasi, maka segala pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi kita harus sering-sering belajar di organisasi, maka pekerjaan diselesaikan dengan mudah. Sebagai umat Islam, tentu saja organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi organisasi, kita boleh ikut organisasi, tapi organisasi itu sesuai yang sudah diajarkan di dalam ajaran Islam. Yang bertujuan untuk berdakwah. Tujuan kita adalah untuk berdakwah. Apa artinya berdakwah? Untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada kepada hal-hal yang baik, dan mencegah dari yang buruk, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini telah diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Berdasarkan ayat tersebut, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar bergerak dalam bidang kebaikan. Jadi Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang kebaikan. Jadi tujuan organisasi Muhammadiyah ini bergerak dalam kebaikan dan bertakwa serta menghindari semua usaha yang mengarah pada dosa dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kita kepada berbuat dosa. Itu tujuannya Muhammadiyah. Dan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijadikan pilihan untuk mengembangkan diri dan beramal. Kita juga menjadikan pilihan untuk mengembangkan apa? Mengembangkan diri kita untuk beramal, mengembangkan diri kita untuk beramal baik. Hal itu kita lakukan dengan cara aktif mengikuti kegiatan organisasi. Jadi kita harus benar-benar mengikuti organisasi, ya, mengikuti organisasi yang diselenggarakan di sekolah Muhammadiyah seperti di HW, IPM dan lain-lain. Jadi anak-anak harus benar-benar aktif untuk mengikuti organisasi, karena tujuan organisasi ini tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu adalah tujuan organisasi, dan kita harus mengikuti organisasi sesuai yang diajarkan oleh ajaran Islam. Jadi ajaran-ajaran yang benar. Paham anak-anak ya? Oke, baik anak-anak. Di sini ada ayat, ya. Di sini ada ayat yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, artinya kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Oke, baik anak-anak, dari ayat ini
dari ayat Al-Imran ayat 104 ini anak-anak bisa menjelaskan ya. Ustadz minta anak-anak menjelaskan dari ayat ini dan arti ini untuk menjelaskan di buku tulisnya ya, dari makna dari ayat ini. Tolong dijelaskan di buku tulisnya. Setelah itu nanti Ustadz koreksi ya. Oke, dijelaskan apa manfaat dari ayat surat Al-Imran ini ayat 4 ini ya. Oke, baik anak-anak, Ustadz menunggu ya tugas dari surat ini. Nanti setelah dikerjakan di buku tulisnya, setelah itu difoto, setelah itu baru dikirimkan ke Ustadz Sudirman. Oke, baik anak-anak, Ustadz menunggu tugasnya kalian ya untuk menjelaskan dari ayat ini dan artinya. Oke, paham? Oke, wa akhirul kalam. Mungkin ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.